وعلى آله وصحبه وبعده. أعزائي المستمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مع البرنامج تعليما بعد. ما زلنا مع كتاب عمدة الأحكام من أحاديث سيد الأنام في كتاب الصيام أو باب الصيام. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa lewat udara dalam kajian rutin kita yaitu mengaji kitab Umdatul Ahkam min Ahaditsi Sayyidil Anam. Ya, sampailah kita pada bab tentang puasa. Yang notabene insya Allah sebentar lagi kita akan memasukinya. Sekarang sudah bulan Rajab, ya, setelah Rajab Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan. Ya. Berikutnya hadis 191 berkaitan dengan pelanggaran, ya, suatu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terjadi di bulan Ramadan. Bagaimana hukumannya? Bagaimana sanksinya? Nah, kejadian-kejadian yang terjadi pada zaman Nabi SAW yang itu mengandung hikmah hukum itu memang disetting oleh Allah untuk menjadi pelajaran bagi kita, bagi umatnya yang datang di kemudian hari. Di antaranya itu adalah berkaitan dengan terjadi suatu pelanggaran, suatu perbuatan di bulan Ramadan yang barangkali merusak kehormatan puasa dan juga merusak kehormatan Ramadan itu sendiri. Bagaimana sanksinya, bagaimana tebusannya begitu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julus 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam iz ja'ahu rajul faqala ya Rasulullah halakt qala ma ahlakak qala waqa'tu ala imraati wa ana sha'im wa fi riwayatin asabtu ahli fi Ramadan. Ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, jadi hadis ini diceritakan oleh Abu Hurairah. Dia berkata, ketika kami duduk-duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sepertinya di bulan Ramadan, ya, ini sepertinya di emperan masjid, ya. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi, ya, di bulan Ramadan, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan berkata dan bertanya, ya Rasulullah, halak, aku celaka ya Rasul, halak tuh celaka aku ya Rasul. Qala ma'alakaka, apa yang membuat kamu celaka? Qala, laki-laki ini menjawab, waqa'tu ala imraati. Ngapunten ya Rasul, saya telah melakukan, ya, menggauli istriku sementara saya puasa. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin asabtu ala ihli. Saya telah menggauli istriku di bulan Ramadan. Jadi ini terjadi di siang hari pada bulan Ramadan. Nah, ini. Mungkin laki-lakinya ini ya wallahu a'lam barangkali pengantin baru atau dan sebagainya. Ya, tiba-tiba di bulan Ramadan itu mungkin dia tidak sabar. Ya, kemudian dia lakukan itu di siang hari dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab, nah, bagaimana hukumannya ini? Bagaimana dendanya? Hal tajidu ruqabatan tu'tiquha? Ya, wahai fulan, apa kamu punya hamba sahaya yang bisa kau bebaskan sebagai tebusan dari perbuatanmu ini? Qala la. Oh, dia menjawab, tidak ya Rasul, saya enggak punya budak. Qala, kemudian Rasulullah berkata lagi, fahal tastati an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apa kamu mampu berpuasa 2 bulan secara berturut-turut? Qala la. Laki-laki menjawab, enggak mungkin ya Rasul, enggak kuat. Wong ini aja enggak bisa, 1 bulan aja enggak tahan, apalagi 2 bulan dan secara berturut-turut dan enggak boleh dipisah. Qala la, enggak bisa ya Rasul. Qala, kemudian Rasulullah memberikan solusi ketiga. Fahal tajidu it'ama sittina miskina? Apa kamu punya sesuatu, ya maksudnya itu makanan yang bisa diberikan kepada 60 fakir miskin sebagai tebusan daripada perbuatanmu ini? Qala la, enggak ya Rasul, enggak punya. Jadi
orang si laki-laki ini sudah nggak punya budak, sudah nggak mampu puasa 2 bulan secara berturut-turut, dan tidak punya lagi makanan yang bisa diberikan kepada fakir miskin sejumlah 60 orang. Qala fama kata nabiyyu. Berkata Abu Hurairah, kemudian Nabi sedikit duduk sebentar, tiba-tiba datang, ya, fabaina nahnu ala dzalika utiyan nabiyyu bi'araqin fihi tamrun. Ketika kita sedang duduk seperti itu, ya, tiba-tiba datang seseorang memberikan hadiah kepada Nabi, ya, yaitu kurma, yang, ya, kurma dengan sejumlah, ya, satu apa namanya, arak itu satu ember, ya, semacam satu wadah, ya, enggak banyak, ya, satu wadah isinya kurma kering. Ya, ada mengatakan al-miktal, miktal itu berarti 1 liter, dan semacam 1 liter, ya, ya, mungkin sekitar 1000 gram, ya, mungkin 1 kilo lah. Ya. Qala, kemudian Rasulullah bertanya, aina sa'ir, mana tadi laki-laki tadi itu yang bertanya tadi? Qala ana. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, qala khudh hada, ambil ini. Ambil kurma ini, fatasaddaq bihi. Dan sedekahkanlah kepada orang, siapa? Orang fakir miskin. Ya. Sedekahkan ini sebagai tebusan daripada perbuatanmu tadi. Faqala rajulu, kemudian si laki-laki ini nanya lagi, ala afqara minni ya Rasulullah, apakah saya berikan kurma ini kepada orang yang lebih fakir daripadaku? Fa wallahi ma baina labataiha yuridul harrataini ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Sumpah ya Rasul, demi Allah, tidak ada orang lagi yang paling fakir, yang lebih fakir dari saya di kota Madinah ini. Yani ma baina labataiha afqaru, afqaru ahli baitin min ahli baiti. Tidak ada lagi keluarga yang fakir di ketua kota Madinah ini lebih fakir daripada saya. Jadi orang ini sudah fakir melakukan perbuatan itu. Fadahika Rasulullah. Kemudian Rasulullah tersenyum dan tertawa, ya, sampai kelihatan giginya. Summa qala at'imhu ahlaka. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau gitu sudah, berikan saja kurma ini kepada saudara-saudara, kepada keluargamu, ya, anak-anakmu, istri-istrimu, dan lain-lain. Ya, jadi ini luar biasa, hadisnya panjang dan itu hadis sahih muttafaq alaihi. Banyak sekali faidah yang bisa kita ambil, khususnya dalam masalah hukum, ya, dari hadis di atas. Pertama, masyru'iyatut tahalluk, ya, disyariatkan untuk duduk-duduk majelis ilmiahnya itu disyariatkan untuk mengadakan pengajian, ya. Jadi Rasulullah itu mungkin waktu itu mengadakan tanya jawab atau pengajian di emperan masjid. Ya, itulah kebiasaan para ulama, kebiasaan para nabi, ya, duduk-duduk, kemudian beliau menjelaskan agama dan lain sebagainya. Kemudian datang orang bertanya. Jadi apa namanya, dengan orang bertanya ada kasus sehingga bisa diambil manfaatnya dari yang lain. Jika melakukan sesuatu perbuatan seperti itu, maka ini penjelasannya. Dan juga sekaligus untuk umat yang datang setelahnya itu. Wa muwasalatuhum bil julusi ma'ahum, ya. Wa qad kana hadza da'bu sahabatin nabi ma'ahum fal biwarasatihi kama yafalu bi. Jadi apa namanya, kebiasaan halaqah itu artinya pengajian, ya. Pengajian duduk-duduk dikelilingi satu ustaznya di situ, kemudian dikelilingi oleh murid-murid, namanya halaqah, ya, halaqah. Kalau kita kan sistem bangku itu klasikal, ya. Kalau dulu itu orang-orang mengajar ilmu, yaitu tadi duduk kemudian dikelilingi oleh para murid, itu namanya halaqah. Ya, itu berlangsung kira-kira 4 abad, ya, sampai datang Khalifah Abbasiyah, dari Khulafa Bani Abbas, ya, beliau melakukan suatu pengajian tapi sistem klasikal, ya, seperti sekarang ini. Ya, dulu itu halaqah. Wa fihi masyru'iyyatu julusil mufti lil istifta. Disyariatkan seorang mufti untuk duduk supaya bisa diberi pertanyaan kepadanya. Wa tuqbalu as'ilatan nas, sehingga dia bisa menerima
keluhan ataupun pertanyaan-pertanyaan orang-orang. Kama kana yaf'alun nabi, seperti yang diperbuat oleh nabi. Wa fihi aidan anna man qala halak dhanna min nafsi annahu qad halak fala haraj. Jika ada seseorang yang melakukan suatu kesalahan kemudian dia mengatakan halak, saya celaka, itu boleh. Ketika dia menyangka dirinya dia telah melakukan suatu perbuatan yang membuat dia celaka, ya, karena halak itu kan maknanya kan berat, ya, aku celaka, maksudnya itu masuk neraka gitu kan maksudnya. Jadi kalau ada orang yang melakukan suatu perbuatan kemudian dia menyangka perbuatan itu dia menyebabkan dia masuk neraka, dia boleh mengatakan halak, celaka aku. Lianna Nabi aqarra hadza rajul, karena Nabi tadi mendiamkan, ya, apa yang dikatakan oleh seseorang ini. Jadi beliau tidak mengoreksi, ya, perkataannya. Berarti itu boleh. Kemudian faedah lagi Bapak Ibu, masyru'iyatu istifsalil mufti lil mustafti an masalatiyah. Disyariatkan seorang mufti itu supaya mengoreksi dulu, artinya dalam menjawab pertanyaannya itu ditawarkan, ya, kepada penanya, ini bisa enggak, ini bisa A, bisa B, ya, sehingga para ulama berselisih pendapat, ya, berkaitan dengan ini tadi. Apakah tebusan ini bersifat ikhtiari atau tertib, ya. Ikhtiar itu artinya langsung dipilih, ya. Jadi pokoknya dipilih antara itu tadi, membebaskan budak, kemudian puasa 60 hari secara berturut-turut, kemudian memberi makan 60 miskin. Itu namanya tertib, ya. Jadi kalau dimulai dulu membebaskan budak, kalau nggak punya budak baru puasa, kalau nggak bisa puasa baru pindah ke yang satunya. Nah, itu tertib. Ada mengatakan ikhtiari itu, ya, sejak awal dia milih di antara tiga itu. Meskipun dia mampu puasa umpamanya, meskipun dia punya budak umpamanya, tapi dia pengen puasa, ya puasa gitu. Atau umpamanya dia bisa puasa sehat tapi dia pengen memberi makan, ya memberi makan. Nah, ini ulama berselisih pendapat. Al-Jumhur mengatakan tertib. Jadi Malik, Wasyafi'i, wa Abu Hanifah mengatakan itu tertib. Jadi nggak boleh dia pindah dari satu denda ke denda yang lain kecuali dia tidak mampu. Kalau Imam Malik mengatakan ikhtiari, ya pilih dia. Meskipun dia mampu opsi kedua, tapi dia mau opsi dia meskipun dia punya opsi pertama tadi, tapi dia mau opsi kedua, ya boleh. Itu Imam Malik. Ya, jadi di sini timbul perbedaan di antara para ulama. Wa qauluhu waqa'tu ala imrati dalil anna kafaratas syam innama takunu an ma waqa muta'ammidan. Jadi kata-kata waqa'tu ala imrati, aku telah menggauli istriku, itu berarti bahwa ini maknanya bahwa yang bersangkutan dengan sengaja. Amma man waqa au akal au syarib nasian fala haraj. Adapun orang yang barangkali lupa dia sedang berada di bulan Ramadan, maka tidak ada denda baginya. Ya, jadi memang ada yang mengatakan kalau yang ditoleransi itu makan dan minum dengan lupa. Tapi kalau yang satu ini, ya, ada yang mengatakan itu nggak mungkin lupa katanya. Itu pasti sengaja. Ya, tapi tetap saja yang namanya manusia tetap saja bisa saja lupa. Intinya bahwa segala perbuatan maksiat itu jika dilakukan dengan lupa itu tidak ada denda sama sekali, ya, tidak ada denda. Makan dengan sengaja, makan dengan karena lupa, minum karena lupa, ya, menggauli istrinya karena lupa, itu tidak ada denda sama sekali, ya, asalkan dia memang lupa. Ya, lain halnya kalau pura-pura lupa. Nah, ini bahaya ini kalau pura-pura lupa ini. Pasti Allah tahu di dalam hatinya. Kalau dia betul-betul lupa, maka tidak ada denda. Jadi semua, ya, pelanggaran baik itu di dalam ibadah haji maupun di dalam puasa, kalau dia lupa, ya tidak ada ganjaran, tidak ada tebusan, tidak ada hukuman, tidak ada sanksi karena dia lupa. Ya, Rasulullah bersabda innallaha tajawaza an ummati, ya, sungguhnya Allah mentoleransi, artinya memahami atau memaafkan umatku jika dia melakukan pelanggaran itu karena lupa.
Wa qauluhu ala imraati, ya, saya lakukan itu terhadap istriku. Ini bukan berarti hanya istrinya, dia lakukan itu kepada istrinya baru dia diberi sanksi. Bukan begitu maksudnya. Ini istri ini mewakili saja. Kalaupun dia melakukan, dia punya budak umpamanya, kemudian dia lakukan itu, ya tetap diberi sanksi. Atau dia selingkuh umpamanya, meskipun itu bukan istrinya, ya toh, dia selingkuh, tetap itu dia wajib melakukan ini. Artinya tetap dia dikenai sanksi ini tadi. Jadi kata-kata istri ini tidak ada mafhumnya, ya. Jadi tidak dipahami bahwa selain istri jadi tidak ada hukuman, tidak. Ya, jadi apa itu dilakukan kepada istrinya atau kepada hamba sahayanya atau kepada wanita lain, itu tetap dikenai sanksi, ya, karena dia telah melakukan perbuatan ini. Jadi yang dilihat bukan lawannya, apa, tetapi bukan pasangannya, ya, tetapi perbuatannya itu. Ya. Wa ana saim, sedang saya dalam keadaan puasa. Ada mengatakan di Ramadan. Nah, ini sedikit perbedaan para ulama. Apakah sanksi tadi ini yang berat ini, ya, berlaku bagi orang yang melakukan itu di bulan Ramadan atau juga di bulan Ramadan ketika dia puasa wajib umpamanya. Ya, jadi ini sedikit sedikit detail, ya. Jadi seumpamanya dia puasa nyaur umpamanya. Puasa nyaur, ya kan berarti kan sudah di bulan bukan Ramadan, sudah di luar Ramadan. Kemudian dia lakukan itu. Nah, kan dia akan puasa wajib itu. Nah, apakah perbuatannya ini sama dengan kalau dilakukan itu bulan Ramadan, sehingga hukumannya juga sama atau tidak? Nah, ini dia. Memang kita tahu bahwa seseorang itu nggak boleh membatalkan puasa ketika dia di bulan Ramadan, di luar Ramadan juga, maksudnya kalau dia puasa wajib. Nah, yang jadi masalah adalah ketika dia lakukan perbuatan ini di luar bulan Ramadan, tapi puasanya wajib. Apakah hukumannya itu sama? Kalau Ramadan jelas hukumannya tadi. Ya, jadi membebaskan budak, kemudian dia puasa 3 bulan, kalau nggak mampu dia memberi makan 60 orang. Nah, apakah begitu? Kalau dia lakukan perbuatan itu di luar Ramadan ketika dia umpamanya puasa wajib, yaitu puasa nyaur atau yang lain puasa nazar, ya, kan ada puasa nyaur, ada puasa nazar, kan wajib itu. Ada puasa qadha, ya, atau puasa nyaur namanya, atau puasa nazar, itu kan wajib hukumnya. Nah, ketika dia di tengah-tengah Ramadan dia lakukan itu, apakah, ya, perbuatan ini sama dengan ketika dia di bulan Ramadan? Nah, ini juga para ulama berselisih. Ada mengatakan sama. Jadi tidak dalam puasa wajibnya dia telah merusak, ya, kehormatan puasa. Ada mengatakan kalau yang hukuman tadi itu hanya di bulan Ramadan saja. Artinya kalau di luar Ramadan itu kembali kepada hukum asal, yaitu batal saja. Jadi hanya mengganti satu. Ya, ini para ulama berselisih pendapat, Allahu a'lam, ya. Jadi ini perbedaan para ulama. Karena kejadiannya ini bulan Ramadan soalnya. Jadi kasus dengan implikasi hukum tadi itu di bulan Ramadan. Nah, sekarang seandainya itu di luar Ramadan, apakah hukumannya sama? Nah, saya kira Bapak Ibu sudah paham ini maksudnya. Nah, jadi ada mengatakan la budda min istima'il wasfaini. Hukuman tadi harus baru berlaku kalau dua sikap, dua sifat bertemu, yaitu dia sedang puasa wajib dan di bulan Ramadan. Kalau enggak, berarti tidak. Artinya hukumannya beda. Ya. Ada mengatakan bi annal ibrata fi waqti Ramadan liman wajaba alaihi al-imsak. Faman wajaba alaihi al-imsak fi summa jama' wajabat alaihi al-kaffara. Wa misal dzalika sa musafir aftara fi awli nahar li safari wa ba'da zuhri wasala ila baladihi fajama'a ba'da dzalik in kunna illa al-kaffara al-jima' lis-sha'im fa hadza laysa bi-sha'im fala kaffara alaihi. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, ya, yang mengatakan bahwa yang dilihat itu adalah puasanya, ya, dimanapun dia puasa, baik Ramadan atau tidak Ramadan, tetap dia mengganti. Bahkan ada lagi yang mengatakan termasuk juga puasa sunnah, ya. Wallahu a'lam, ini para ulama berselisih. Kalau kami berpendapat bahwa implikasinya itu hanya berlaku bagi, ya,
yang sedang puasa di bulan Ramadan. Berarti kalau di luar Ramadan berarti hanya mengganti 1 hari saja. Tetap dia berdosa, tapi kafarahnya ya tebusannya nggak seperti di atas. Ya. Karena kejadiannya ini di bulan Ramadan. Allahu a'lam ya. Allahu a'lam. Qauluhu ahli ya, tadi kata ahli fihi itlaqul ism ala zaujah wa in kana lafzul ahli qad yutlaqu ala ghairi zaujah kal abnada. Kata ahli itu artinya keluarga. Bisa jadi maksudnya adalah istri ya, jadi bisa. Jadi kata ahlun itu bahasa Arab artinya bisa bermakna keluarga secara umum yang meliputi istri, meliputi anak dan sebagainya, atau khusus istri saja. Di sini maksudnya adalah istrinya. Dan mengatakan waqatu ala ahli. Hal tajidu raqabah tutiquha, apa kamu mendapati, apa kamu punya hamba untuk bisa dimerdekakan? Ya, dalam riwayat lain a'tiq raqabah. Ya. Dalil ala anna man jama'a fi nahar Ramadan wajib alaihi al-i'taq raqabah. Dalilnya ini menunjukkan bahwa siapa yang melakukan itu maka dia diawali dengan membebaskan budak. Raqabah ya, ini mutlak. Pokoknya satu budak. Fazahiru anna ay raqabah tujzi lakin bainal fuqaha anna hunaka quyud ukhra wa huwa mu'minah. Jadi kata raqabah di sini mengandung makna adalah hamba sahaya. Tapi para ulama membatasi yang dimerdekakan itu adalah hamba sahaya yang muslimah, yang mukminah. Tapi sekarang kan sudah tidak ada nama istilah hamba sahaya. Ya. Fal hadis anna man ajiza an i'taqir raqabah intaqala ila siyam. Hadis ini menunjukkan jika dia tidak mampu membebaskan budak, maka dia berpindah kepada puasa. Ya. Nah, khusus untuk raqabah, sebagian ulama ada yang mengkiaskan itu orang yang dipenjara. Ya, sekarang ini. Ya, ada yang penjara. Jadi kalau orang yang dipenjara yang butuh dana, ya, yaitu dibantu untuk penebusan ini. Sebagai ulama mengatakan itu. Karena hari ini sudah tidak ada lagi namanya hamba, budak, tidak ada. Adanya orang yang dipenjara. Yang biasanya butuh tebusan untuk membebaskan dia dari penjara. Allahu a'lam ya. Sebagian ulama ada yang membolehkan itu. Sebagian lagi tidak. Jadi kalau sudah tidak ada hamba berarti pindah kepada opsi yang kedua. Wa fi anna rutbah as-saniyah man rattaba kafaratal liqa fi nahar Ramadan wa huwa shaumu syahrain. Ya, jadi jika dia tidak mampu pada opsi kedua, dia pindah ke opsi yang jika pada opsi pertama enggak punya, maka dia pindah ke opsi yang kedua yaitu syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan secara berturut-turut. Ini namanya puasa kafarah ya. Ini kata-kata mutatabi'ah ini, jadi secara berturut-turut artinya tidak boleh diselingi apapun. Ya, jadi umpamanya selingi 1 hari istirahat tidak boleh. Karena Rasulullah mengatakan jelas mutatabi'ah ini secara berturut-turut. Artinya kalau dia sudah punya 1 bulan, sudah puasa tadi, kemudian diselingi batal, maka dia mengulangi lagi dari awal. Ya, mengulangi dari awal. Ya. Umpamanya dia sudah berpuasa 59 hari. Ternyata hari ke-60-nya dia sengaja tidak puasa. Berarti diulangi lagi dari awal. Ya. Jadi memang ini luar biasa betul anunya hukumannya karena dia tadi merusak kehormatan bulan Ramadan. Wa fi dalil ala adami tahdid hadzal asyhur. Ya. Jadi hadis ini pula menunjukkan bahwa tidak ada tidak ada ketentuan apakah itu membayar itu di bulan tertentu. Jadi boleh di bulan apa saja selain bulan Ramadan tentunya. Jadi apakah di Syawal Dzulqa'dah atau Muharram Safar dan sebagainya ya. Jadi di sini hitungannya adalah puasa, hitungannya adalah bulan Hijriyah ya, bukan bulan Masehi tapi bulan Hijriyah. Kalau pas bulannya umpamanya 29 ya berarti 29. Ya, bulan berikutnya 30 berarti 30. Kemudian Bapak Ibu, faedah lagi, annal mufti ya'tamidu ala qaulil mustafti. Jadi seorang mufti itu memberikan suatu fatwa berdasarkan ya apa yang menjadi kasus dari seorang pemberi fatwa ya. Fatakunu fatwa binaan ala ma zakarahu li'anna al-istifta fi zammatil mustafti wal hukm yakunu binaan ala istiftal mustafti. Bahwa fatwa itu biasanya berkaitan dengan seseorang. Ya, berkaitan dengan seseorang. Sehingga
hasil fatwanya itu adalah berlaku bagi dia. Ya. Jadi dengan kasus yang sama yang dialami oleh seseorang. Ya, inilah intinya seorang yang ditanya itu tidak langsung jawab, tapi konfirmasi dulu bagaimana A, B, dan C dan seterusnya. Sehingga dia ketika memberikan suatu jawaban tidak sesat ya itu ya, tapi membuat yang sesuai dengan kasus yang dialami oleh seorang penanya. Wafil hadisi tamahulul mufti fil jawab. Nah, ini bagus sekali bahwa di dalam kasus ini juga menunjukkan bahwa seorang ahli fatwa itu tidak boleh tergesa-gesa, harus pelan-pelan ya, tamahul. Ya, tamahul itu artinya tidak tergesa. Kama fa'alan Nabi lama sakat. Nah, ketika beliau diam sejenak dan seterusnya. Wa fihi anna man lam yatamakkan minas shaumi fa innahu hina idzin yantaqil ila it'ami sittin. Nah, tadi sudah, jika dia tidak mampu puasa 60 hari secara berturut-turut, maka dia pindah ke opsi ketiga, yaitu memberi makan 60 orang fakir miskin. Jadi memberi makan satu hari dengan kadar sesuai dengan kadar di kampungnya. Ya. Jadi makan satu hari ya, bukan satu kalimat, tapi makan satu hari. Sama dengan fidyah itu, jadi makan pagi, siang, dan malam. Berarti makan 3 kali. Karena dihitung adalah harinya, bukan dihitung makannya. Jadi memberi makan 60 fakir miskin yang satu hari makan. Yuradu bihi i'ta'uhu min at-ta'am qila ma yakfi fil fitrah bi ayyu yakul wahid minhum ma yakfi fil fitrah wa huwa sa'. Ada yang mengatakan i'ta'am di sini kadarnya adalah 1 sa' ya, seperti kita membayar zakat itu ya. Jadi kira-kira kalau beras berarti 2,7 sampai 3 kg untuk satu hari ya. Jadi kalau digenapkan ya berarti 60 ya, 60 kali 3. 6 kali 3 berarti 180 kg. Jadi 1 kuintal 80 kg ya. Ya, bisa dikasih satu hari untuk 60 orang sekaligus, atau dikasih satu orang tapi tiap hari dia saja yang dikasih, asalkan dia memang fakir ya. Itu. Jadi dalam memberikan fidyah ini boleh memberikan 60 orang satu hari sekaligus, atau setiap hari satu orang dengan orang yang sama. Tentu lebih banyak orang yang ikut di dalam menikmati ya fidyah itu, maka itu lebih bagus. Wa qala akharun yakfi nisfa sa' kama fi kafatul amin. Tapi sebagian mengatakan bahwa cukup setengah sok katanya. Berarti kalau setengah sok berarti 1,5 kg. Seperti kafaratul yamin ya, seperti tebusan pada sumpah. Ya, pada sumpah itu yang tidak bisa melaksanakan sumpahnya itu nisfus sok. Jadi setengah sok berarti sekitar 1,5 kg. Jadi ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 1,5 kg ya. Di sini dikatakan itu lebih dekat ya, karena ini kafaratul yamin sama dengan kafaratul az-zihar. Kafaratul siyam. Jadi tebusan itu ya seperti ini ya. Jadi ini sepertinya lebih kuat. Jadi 60 fakir miskin berarti 1,5 kali 60 dikali 1,5 ya. Wala budda ayyakuna al-madfu' ta'aman fa inna la yujzi ghairuhu min as-siyab wa nuqud. Ini sebagian ulama mengatakan bahwa yang dibayarkan itu harus ya, kalau dia memang opsinya itu adalah membayar atau memberi makan, maka yang diberikan harus makanan ya. Tidak bisa diwakili pakaian atau uang ya, karena teks hadisnya itu memang makanan. Sittin dalil ala annahu la yajuzu al-iqtisar ala aqal min sittin. Kata-kata 60 orang itu menunjukkan bahwa tidak boleh kurang daripada 60 orang. Kalau lebih boleh. Jadi zakat, kafarah dan sebagainya itu tidak boleh minimal, tidak boleh di bawah angka minimal. Tapi kalau di angka di atasnya itu boleh. Ya, seperti tadi 60 orang. Kalau dia ngasih 70 ya bagus, berarti tabarruk. Berarti sisanya yang yang 10 itu adalah sedekah dia ya. Artinya sukarela dia. Yang wajibnya kan 60 orang. Qauluhu miskina fi dalil ala anna masrifa zakatul waqa
fi nahar Ramadan lil fuqara wal masakin wa anna baqiyatal anwa'il ukhra lati lam tarid fi hadisil bab la yasih. Bahwa yang diberi makan yang ada ya apa namanya orang yang melanggar tadi ya itu berlaku bagi orang miskin saja. Jadi yang penerima itu mustahik ya, mustahik itu adalah yang miskin saja. Adapun yang lain seperti al-amil, seperti apa itu tidak berlaku. Jadi di sini yang oleh Rasulullah dikatakan fakir miskin saja. Jadi apa namanya pemberian ya makanan tadi hanya ya diberikan kepada fakir miskin saja. Adapun mustahik zakah yang sisanya itu seperti Ibnu Sabil, kemudian juga al-gharimin itu tidak berlaku. Ya. Karena Rasulullah mengatakan miskina. Wa fil hadis hulumun nabi wa waqfuhu bi ummati bi annahu lamma zakara lahu hadzal afail ma istib'adin nas lahu lam yu'nib asahibahu. Nah, dari sini menunjukkan betapa tingginya akhlak ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sama sekali tidak mengutuk, tidak menjelek-jelekkan, tidak semuanya ya. Jadi beliau tetap menghargai yang bersangkutan, kemudian baru dicarikan solusi. Nah, itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menyindir, tidak apa, tidak. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak musuhi yang bersangkutan, tapi dicarikan solusi, tidak mengutuk, tidak mencela dan lain sebagainya. Nah, itulah akhlakul karimah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu, fihi anna nasa fi ahdin nubuwah anu ya'tuna bi sadaqatinya. Dari kisah di atas juga bisa kita pahami bahwa memang sahabat Nabi itu zaman dahulu mereka selalu memberikan kepada Nabi itu apa namanya melaporkan atau membawa zakat mereka. Ya. Tadi ini tiba-tiba ada orang datang membawa apa? Membawa kurma, padahal itu enggak diminta, tiba-tiba datang. Nah, itu pemandangan itu sering terjadi. Ya. Jadi kadang-kadang beliau duduk, tiba-tiba datang orang bawa kurma. Ketika Rasulullah duduk-duduk, datang orang bawa ini dan itu. Ya. Jadi itulah, jadi apa namanya nuansa ya, nuansa sedekah itu, nuansa memberi itu di dalam kehidupan Nabi dan para sahabatnya itu tampak sekali ini. Jadi tadi kan Rasulullah duduk-duduk, tiba-tiba datang orang yang membawa kurma ya kepada Nabi, langsung diberikan kepada yang bersangkutan tadi. Nah, ini juga menunjukkan bahwa hadiah atau sedekah itu boleh diberikan kepada imam ya, atau yang mewakili mereka. Wa fi masyru'iyat tasadduq 'alal muhtajin kama qala Nabi ya. Dan juga di hadis ini dipahami bahwa disyariatkan memberi sedekah ya kepada orang yang membutuhkan. Wa fihi jawazu akhdhil insani min az-zakah litasdidi ladzi kana alaihi sawa kana lillahi aw li khalqi kama fa'al hadha sa'il. Ya, bahwa zakat itu bisa diberikan ya kepada orang atau kepada orang yang punya Tuhan. Ya, tapi seperti orang tadi ini, dia sudah nggak punya apa-apa, kemudian Nabi SAW memberikan kurma itu kepadanya. Ya. Bisa jadi kurma tadi itu ada kurma zakat. Ya. Kurma zakat. Ya. Jadi orang yang datang membagikan zakatnya, kemudian Nabi SAW menerimanya. Wabil hadis isbat anna hadzal rajul lam yakun a'rabiyan wa innama kana min ahli Madinah. Nah, ini dari hadis di atas dipahami bahwa yang si penanya bukan orang Badu. Jadi bukan orang Badu tanpa ilmu, tapi dia orang kota. Nah, jadi dia ya ini apa namanya dikalahkan oleh setannya ya. Dia mengatakan tadi bainala bataya, berarti dia orang Madinah ini. Jadi bukan dari Badu. Ya, bukan dari Badu. Jadi bukan orang bodoh gitu maksudnya. Tidak mengerti ilmu tapi dia orang kota. Ya. Yang sudah terbiasa dengan adat pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi jawaz wasfil insan li nafsi bil faqr idza kana li faidah. Jadi kemudian faedah lagi bahwa orang itu boleh ya mensifati dirinya bahwa dia fakir, memang betul dia fakir ya. Untuk suatu maslahat. Ya, saya fakir umpamanya. Memang dia fakir ya boleh. Karena si fulan tadi mengatakan saya adalah orang yang paling fakir di Madinah ini. Wa fi jawazud dhahik liman arada lahu amrun ajib ya, boleh tertawa ya ketika
ditemukan ketika seorang menemukan satu hal memang satu yang ajaib ya. Tadi Rasulullah tertawa itu ya. Jadi boleh. Jadi tertawa bukan makruh ya, boleh. Asalkan tidak berlebihan. Ya, sampai terpingkal-pingkal. Ya. Wafil hadis jawazu it'amil insan li ahlihi minas sadaqah mata kana muhtajan. Ya. Hadis ini boleh seseorang itu memberi makan kepada keluarganya yang wajib ya. Jadi sedekah kepada keluarga itu lebih utama daripada yang lain. Wastadalla al-Hanabila bihadisil bab ala anna man lam yajid it'ama sittin sakata anhu al-wajib. Nah, ini ulama Hanabila berdalih dengan hadis ini bahwa jika seseorang itu kebetulan terkena musibah ini dan terkena kafara ini, jika dia tidak menemukan makanan yang bisa diberikan kepada 60 orang miskin, maka gugurlah kewajiban dia. Artinya sudah nggak ada lagi kewajiban. Wa qalat ta'ifah annahu yalhaq bi zimmati. Ada mengatakan tidak, sampai dia punya utang ya, sampai dia punya sesuatu yang bisa diberikan. Jadi tidak gugur begitu saja. Ya, tapi hadis bab mengatakan itu memang. Jadi kalau nggak ada berarti ya sudah gugur itu. Ya. Walaysa al-muradu bi hadzal 'adl madfu ila hadzal rajul yatasaddaq bi aw an tahsiba nafaqatu aw ala warasati min babi ihsa'i hadza. Wa innamal murad al-it'am li ahli ala sabil ihsan wa laysa ala sabil kafarah. Jadi memang ini juga perdebatan para ulama. Jadi ketika orang itu tidak punya sesuatu 60 ya, tidak semua makanan yang tidak punya suatu makanan yang bisa diberikan kepada 60 fakir miskin, apakah kewajibannya itu sudah gugur dengan sendirinya atau masih tetap melekat pada dirinya sampai dia punya kelapangan. Nah, ini jadi ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan dia lepas ya, karena Rasulullah tadi tidak mengatakan apa-apa. Pokoknya dia nggak punya ya sudah jatuh, berarti gugur. Nah, tapi ulama lain mengatakan tidak. Karena Rasulullah memberikan itu untuk berbuat baik kepada keluarganya. Ya, bukan untuk menutup dosanya tadi, bukan untuk menutup kafarahnya itu. Jadi wallahu a'lam. Jadi para ulama berselisih. Kalau kami condong kepada Hanabila ini tadi. Karena kalau memang sudah, ya sudah berarti. Kalau memang tidak, berarti gugur sudah kewajibannya. Kalau dia nggak punya. Nah, Rasulullah tidak mengatakan apa-apa tadi. Nah, wa ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Menunda penjelasan rinci dari waktu yang dibutuhkan, yaitu tidak boleh. Ya, dari syariat ya sudah memberikan jawaban, dia nggak punya ya sudah, jadi jatuh sudah. Ya, wallahu a'lam ya. Sekali lagi, Al-Hanafi mengatakan jatuh, artinya gugur sudah. Kalau dia nggak punya makanan yang bisa dibagi. Ya. Kalau ulama yang lain mengatakan tidak, tetap itu menjadi utang sampai dia punya kelapangan baru dia dibebani untuk memberi kepada orang fakir miskin sejumlah 60 orang. Ya. Kalau kami itu condongnya ke Hanabila tadi. Secara zahir hadisnya menunjukkan bahwa memang begitu. Rasul tidak mengatakan yang lain, ya, hanya bertanya, kemudian setelah itu mengetahui bahwa si fulan ini nggak bisa memberi makan, Rasulullah nggak opsi lain. Umpamanya Rasulullah mengatakan, ya nanti kalau sudah punya duit baru bisa, enggak. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, puasa di dalam perjalanan. Ya. Puasa di dalam perjalanan. Puasa dalam safar, Malang Surabaya itu safar itu ya. Sekali lagi ya, ini juga para ulama berselisih yang safar itu yang mana, pakai jarak apa enggak. Nah, kan ada yang mengatakan pokoknya keluar rumah kampung itu safar meskipun dekat. Ya, ada yang mengatakan perjalanan 3 hari 3 malam. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan safar itu adalah 80 kilo. Nah, ini saya lebih condong kepada 80 kilo ini. Karena tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Jadi supaya dia konsisten, karena ada riwayat dari sahabat, ya, Ibnu Abbas kalau nggak salah mengatakan bahwa safar itu 80 kilo. Kan itu lebih bagus. Ya. Kalau dikembalikan kepada urf, ya,
kembalikan kepada urf atau pemahaman di suatu daerah itu berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, beda-beda. Ya, kalau itu dikembalikan kepada jarak, nah itu lebih konsisten. Jadi safar itu insya Allah sudah melewati jauh 80 kilo minimal. Maka itu safar. Anna Aisyah radhiyallahu anha anna Hamzah ibnu Umar ibnu Amr al-Aslami qala Nabi sallallahu alaihi wasallam a'asumu bis safar wa kana katsira siyam qala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Nah ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Hamzah ibnu Amr al-Aslami bertanya, "Ya Rasulullah, apakah saya boleh puasa dalam perjalanan?" Kebetulan Hamzah ini termasuk orang yang banyak puasa. Faqala, Nabi jawab, "In syi'ta fasum." Jika kamu mau, monggo, silakan. Wa in syi'ta fa'aftir. Jika kamu mau, nggak apa-apa juga kamu buka. Sekali lagi, safar ini tidak diwajibkan. Ya. Pokoknya dia safar angka 80 kilo, baik dia safar pakai AC, pesawat, ya, kapal, ojek, motor, travel, bus, dan sebagainya. Pokoknya dia safar jarak 80 kilo, maka dia pilih. Mau puasa silakan, mau buka juga silakan. Ini hadisnya. Ya. Jadi jangan sampai kita nanya, oh saya orang itu apa perjalanannya enak kok tidur tiduran malah, oh nggak boleh. Pokoknya kalau dia safar ini syariat, ya nggak boleh kita mengatakan kamu harus puasa karena perjalananmu hanya apa namanya enak gitu, menyenangkan, ya tidak ada kesusahan. Ya, Anda bisa karena syariat sudah mengatakan bahwa kalau Anda safar boleh, mau safarnya itu enak-enak, mau safarnya itu susah-susah, ya pokoknya safar ya boleh Anda buka. Wa fi hadzal hadis hirsus sahabah ala akhdhil ahkam minan nabi. Dari hadis ini ya apa namanya? Faedah bahwa betapa para sahabat Nabi itu betul-betul selalu concern ya untuk selalu bertanya tentang hukum kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa minwa sa'al Hamzah ibnu Amr al-Aslami an ahkami shaum bis safar. Dari sinilah Hamzah ibnu Amr ini bertanya kepada Nabi tentang hukum puasa di perjalanan. Ya, wa qauluhu asumu fis safar hadza ala jihati su'al. Ya. Ketika dia bertanya apakah boleh saya puasa ketika perjalanan, nah ini berarti bertanya betul ini orangnya. Ya, wa kana qasira siyam yushiru anna al-mas'ul anhu fi hadzal hadits huwa siyamun nafilah. Wa laysa al-murad bihi siyamul fard. In syi'ta fasum fi dalil ala jawazi siyamil musafir wa annahu mujzi' sawa'an kana ran aw min ghairihi li'anna qawlahu fasum fi'lu amr fi siyaqil itsbat mahzuf muta'alliq wa yakunu mutlaqan fashmau siyamul fardi wa siyamun nafli. Jadi kalau orang dalam perjalanan itu Bapak Ibu boleh ya ketika musim Ramadan boleh dia puasa. Jadi puasa wajib. Ketika dia dalam perjalanan di musim Ramadan boleh. Kalau dia mau puasa silakan. Atau puasa sunnah juga boleh. Ketika dia merasa bisa puasa silakan juga. Jadi orang dalam perjalanan puasa sunnah silakan. Ya. Kata insyita fasum. Jika kamu mau silakan puasa. Ya. Fi dalil ala jawazi siyamil musafir wa annahu mujzi. Ya. Jadi ketika orang mau puasa silakan. Ketika dalam perjalanan ya. Saya izin sebentar. Ya. Jadi sekali lagi ketika panjenengan dalam keadaan musafir ya, jenengan boleh puasa boleh tidak. Baik itu puasa wajib seperti Ramadan atau puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis. Ya. Jadi dikembalikan kepada yang bersangkutan. Mau puasa silakan, mau tidak juga tidak apa-apa.
Wa fihi wa in syi'ta fa'aftir. Fi dalil ala jawazil fitr lil musafir. Wa muqarrar bil al-Qur'aniyah wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi ketika dia boleh buka itu juga boleh karena Allah berfirman wa man kana maridan. Barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan kemudian dia buka, maka puasanya itu diganti pada hari yang lain. Wa hadzal ahkam fil jumlah muttafaq 'alaiha. Walakin ikhtalafa ulama fi ayyihima afdal lil musafir ma ittifaqim 'alal afdal lil musafir alladhi yashukku 'alaihi as-sawmu bi ay ya'khudha rukhsah wa yatruka as-sawm. Ya. Jadi secara umum ini para ulama sepakat bahwa yang namanya musafir itu boleh dia buka. Nah, kemudian mereka ikhtilaf ketika seseorang itu mampu puasa. Jadi badannya sehat. Apalagi jika perjalanannya itu perjalanan yang penuh dengan AC. Jadi tidak memberatkan, tidak menyusahkan seperti perjalanan zaman sekarang seperti naik pesawat. Barangkali bahkan jarak tempuh ya 80 kilo bisa diambil paling hanya setengah jam sudah sampai di bandara berikutnya kan gitu maksudnya. Nah, apakah dalam kondisi seperti ini orang itu afdolnya mana? Ya, dia itu afdolnya buka atau afdolnya puasa tetap. Nah, itu para ulama berselisih pendapat. Nah, ada mengatakan kalau dia merasa tetap mampu puasa, afdolnya dia puasa dan ini saya kira lebih kuat. Jadi ketika dalam perjalanan panjenengan merasa bahwa saya mampu menahan meskipun dalam perjalanan, maka panjenengan afdolnya puasa. Meskipun boleh panjenengan buka ya karena ayatnya jelas. Dalilnya juga jelas yaitu. Jadi kalau merasa mampu puasa ya dan apalagi perjalanan tidak menyusahkan ya monggo silakan panjenengan puasa. Tetapi tidak boleh menyindir orang yang batal. Yang pokoknya ada orang sehat ya, perjalanan naik pesawat saya tidak ada kesusahan, kemudian dia musafir, kemudian dia batal. Tak boleh kita sindir, kamu kok batal, padahal perjalanannya remeh begini, ya, tidak begitu. Ya, kita memberi jawaban bahwa barang siapa yang dalam keadaan perjalanan boleh dia batal, kan gitu ayatnya. Kemudian jika dalam perjalanan itu seseorang mendapatkan kesusahan, ya mungkin perjalanan darat ya atau perjalanan laut mana mudah pusing-pusing, maka afdolnya dia itu untuk batal. Saya kira itu paling bagus ya, sehingga terkumpullah semua jawaban. Jadi kalau merasa bahwa tidak ada kesusahan, maka afdolnya puasa. Tapi kalau merasa susah, ya seperti muntah-muntah, pusing-pusing, ya maka afdolnya dia batal. Karena memang ada hadis yang lain mengatakan bahwa laisa minal birri asyamu fis safar. Bukanlah termasuk perbuatan baik puasa ya di dalam perjalanan. Karena ada hadisnya itu. Fazaba jamaahir ila anna istihbab shaum Ramadan bihaqil musafir wa anhu afdal. Wa zaba jamaah ila afdali au fitr afdal bi rukhsah. Wa likulli bijhatuhu. Nah, jadi ini sekali lagi ketika orang itu dalam keadaan sehat ya tidak ada yang menyusahkan dalam perjalanan, ada yang mengatakan afdolnya dia puasa. Tapi di sebagian yang lain menyebut bahwa pokoknya yang namanya musafir itu afdolnya buka. Ya. Masing-masing punya wijhah, ya. Masing-masing punya cara pandang yang berbeda. Itulah kita ini mengaji sehingga cakrawala berpikir kita menjadi luas, ya. Sehingga kita tidak gampang menyerahkan orang. Oh, berarti yang si A ini mengambil pendapat ini, si B mengambil pendapat ini, demikian seterusnya. Ya. Kalau kami pribadi, contohnya kepada kalau dia mampu musafir kuat ya, anu aja, apa namanya, puasa aja. Karena kalau batal itu kan nanti ganti ya. Biasanya kalau orang sudah bukan lagi Ramadan itu sulit untuk ganti itu. Ya, kita tahu bahwa banyak ibu-ibu ya, mungkin di antara panjenengan ada yang belum nyaur Ramadan kemarin itu masih ya. Nah, itu dia.
Ya, biasanya kalau sudah bukan musimnya itu gimana gitu ya untuk membayar itu rodok-rodok angel, malas ya. Karena nggak ada temennya soalnya, kan itu. Ya. Saya kira di antara panjenengan ibu-ibu khususnya mungkin masih ada yang belum nyaur sampai hari ini. Yang 1 minggu ketika bulan Ramadan yang lalu itu. Wah, itu masih ada mungkin. Oleh karena itu, ya kami anjurkan kalau panjenengan itu ketika bulan Ramadan nanti ada perjalanan jauh ya 80 km, kemudian dirasa bahwa perjalanan ini ringan-ringan saja, tidak ada kesusahannya, afdolnya panjenengan itu puasa saja. Ya, karena gantinya itu nanti malas ya. Karena bukan musimnya soalnya itu. Ya, saya kira kita semua merasa itu ya begitu beratnya ya mengganti ketika sudah lewat Ramadan. Ah ini ada lagi hadis yang berikutnya ini berkaitan dengan itu tadi bahwa Rasulullah sama sekali tidak mencela dua pihak. Yang mau puasa monggo, yang tidak puasa monggo. An Anas bin Malik qala kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'ib as-saimu 'alal muftir walal muftiru 'ala as-saim muttafaqun alaihi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu berkata, ini Anas ini sahabat yang banyak juga meriwayatkan hadis ini karena beliau termasuk pembantu Nabi ya. Jadi Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis karena beliau pembantu Nabi. Jadi jarang berpisah dengan Nabi. Karena ibunya dia itu sudah mewakafkan Anas ini untuk menjadi pembantu Nabi. Kalau tidak salah beliau ini tugasnya adalah menyediakan wudhu dan sandalnya Nabi kemanapun beliau pergi. Jadi setiap Nabi pergi dia ikut ini. Nah, maka ini salah satu kisah yang dia ceritakan. Kata Anas, kami pernah musafir bersama Nabi. Nah, di antara kami ini ada yang tetap puasa, ada yang buka, ada yang batal. Nah, kata Anas, yang berpuasa tidak mencela yang buka. Yang buka juga tidak mencela yang puasa. Jadi sama-sama. Fi hadzal hadis minal fawaid hirsus sahaba ala murafaqatin nabi. Ya, di sini menunjukkan bahwa betapa para sahabat itu sangat bersemangat ya, sangat concern untuk selalu bersama Nabi untuk memperoleh ilmu. Ya, wa fihi masyru'iyatul amri bil ma'ruf. Ya, di sini juga disyariatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Fa in kana min da'bihim ayyibal insana la ghairihi sulukahu tariqal ma'asi. Wa fi jawadus shaumi wal fitr lil musafir. Nah, bahwa hadis faedah pokok dari hadis ini bahwa menunjukkan bahwa yang namanya safar itu boleh kedua-duanya. Tidak boleh kita mencela. Yang saum ya boleh, yang batal juga boleh. La haraja alaihi fi ahadihima. Ya, wa zahiru hadzal hadis yush'ir anna shaum wa fitr sawa. Ya, dari zahir hadis ini dua-duanya sama, sama kuat ya, yang puasa juga sama, yang batal juga sama. Wa fi masyru'iyatul istidlal bi afalis sahaba waqtan nubuwah. Dari hadis ini menunjukkan bahwa kita boleh beristidlal ya, mengambil dalil dari perbuatan para sahabat Nabi pada waktu kenabian. Nah, itu. Wa annaha hukmus sunnah. Jadi perbuatan Nabi, perbuatan sahabat Nabi di zaman Nabi, sementara Nabi tidak mengoreksi dan tidak melarang, berarti persetujuan, berarti itu sunnah juga. Jadi ada namanya sunnah al-iqrariyah, sunnah persetujuan. Ya, contohnya di zaman sahabat Nabi ada orang makan kuda. Nabi nggak melarang, berarti kan boleh. Nah, itu contoh yang lain. Zaman Nabi, ya mungkin panjenengan ada gimana gitu makan daging kuda ya, nggak enak gimana. Tapi sahabat makan. Nabi hadir, Nabi melihat, nggak larang, berarti boleh itu. Contoh lagi, ada namanya kadal padang pasir itu. Ya, mungkin kalau jenengan dengar kadal itu jijik bagaimana begitu ya. Tapi ini kadal padang pasir ya. Nabi nggak makan. Tapi Nabi melihat Khalid bin Walid makan daging itu. Nabi nggak melarang, berarti boleh. Nah, itu. Nah, itu contohnya. Bahwasanya seperti juga ada sahabat Nabi makan bawang ya. Ya, makan bawang mentah ya. Bawang mentah termasuk juga bawang merah.
berambang, bawang putih dimakan mentah para sahabat itu. Nabi nggak makan itu, tapi Nabi melihat sahabat Nabi makan, Nabi nggak melarang, berarti boleh. Ini namanya istidlal bi afalis sahabat waktu nubuwah. Mencari dalil dari perbuatan para sahabat di zaman kenabian. Ketika Nabi ya tidak mengoreksi, berarti itu boleh. Nah, sama ini tadi. Jadi ada orang puasa di zaman perjalanan, Nabi hadir nggak melarang. Ada juga orang batal ya dalam perjalanan, Nabi nggak mencela. Berarti kan boleh juga dua-duanya. Nah ini dia. Nah, jadi kalau tidak ada pengingkaran dari suatu perbuatan berarti itu boleh. Wahakaza af'alu as-sahaba al-akhar fi waktu nubuwah. Syaratnya fi waktu nubuwah ya. Namun ketika perbuatan itu dilaksanakan setelah kenabian, nah ini baru nanti untuk penjelasan selanjutnya. Jadi ada perbuatan sahabat Nabi yang bernuansa ta'abudi tapi ya dilaksanakan pada zaman bukan pada zaman Nabi. Nah, kan tidak ada yang mau reaksi juga. Nah, apakah itu boleh kita ikuti apa enggak? Nah, itu nanti ada kajian, ada penjelasan berikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sehat dan termasuk orang-orang yang tidak mendapat petunjuk dan dikasih ilmu oleh Allah sehingga kita bisa menjalankan syariat ini dengan baik, dengan dasar ilmu, kemudian bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita dipertemukan dengan Ramadan yang sebentar lagi ini insya Allah kita akan memasukinya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ballighna Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afiyah. Allahumma la sihhata illa ma ja'altahu sihhah wa la afiyata illa ma ja'altahu afiyah. Allahumma shfi marurana wa marudal muslimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم رب الناس البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم إنا نسألك الصحة والعافية اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا إلا أديتها لنا يا قوي يا عزيز إنك أنت سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.